Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Papermate. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, yang masih membahas tentang bagian lingkaran ya. Nah, untuk kedudukan titik di dalam lingkaran terhadap lingkaran sendiri ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu titik di dalam lingkaran. Nah, itu gambarnya sendiri seperti ini ya. Gambar ini pusatnya, pusat A, B ya, dan ini jari-jarinya, dan titiknya itu ada di sini misalkan ya. Nah, ini posisinya, ini titik X, Y nya itu di dalam lingkaran. Nah, ini terjadi ketika titik kuasanya, titik dari kuasa A, X, Y itu kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Nah, untuk yang dalam lingkaran, ketika si titik kuasanya itu kurang dari 0, kayak -1, -2 atau yang lainnya, maka titiknya itu berada di dalam lingkaran. Dan ada yang kedua. Yang kedua itu titik A, X, Y pada lingkaran. Pada lingkarannya. Nah, kita gambarnya seperti ini. Ini pusatnya A, B ya. Ini jari-jarinya, dan titiknya itu ada terletak pada lingkaran ya. Terletak pada lingkarannya. Itu ini A, X, Y, titik A ini. Nah, jadi ini pada lingkaran. Nah, untuk ini terjadi, titik A ini di lingkaran terjadi saat kuasanya itu, titik kuasanya A itu sama dengan 0 ya. Jadi ketika kita masukkan si X sama Y nya itu ke dalam persamaan lingkarannya itu akan jadi sama dengan 0, maka itu titiknya terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir, ketiga, titik A itu Y di luar ya, di luar lingkaran. Untuk gambarnya seperti ini ya. Di sini pusatnya, sini jari-jarinya, dan titiknya misalkan kita simpan saja di sini ya. Ini titik A ya, X, Y. Nah, ini terjadi ketika si titik kuasanya itu, atau KA, X, Y nya itu lebih dari 0. Nah, jadi ada tiga kemungkinan ya untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama ada di dalam ketika titik kuasanya itu kurang dari 0, dan pada lingkaran titik kuasanya sama dengan 0, dan di luar lingkaran titik kuasanya itu lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita coba beberapa latihan soal. Untuk contoh soal yang pertama, selidiki apakah titik A negatif 2,7 berada di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 64. Nah, kita coba masukkan ya untuk ini.
karena kita tulis dulu persamaan lingkarannya itu jadi persamaan umum lingkaran ya. Karena itu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 64. Maka untuk jadikan persamaan umum lingkaran, kita pindah ruaskan yang ini ya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Nah, jadi ini persamaan umumnya ya. Kita lihat di sini, x-nya itu negatif 2, y-nya itu 7. Kita langsung substitusikan ke persamaan ini. Jadi, negatif 2 dipangkatkan 2, tambah 7 kuadrat dikurangi 64. Nah, kita lihat ya, apakah ini berada di dalam lingkarannya. Karena kalau berada di dalam lingkaran itu tandanya kurang ya. Kita nanti dulu ya untuk itu. Kembalikan dulu. Kita jumlahkan 4 ya, negatif 2 dipangkatkan 2, 4 ditambah 7 kuadrat 49 dikurangi 64. Kita lihat ya. 4 ditambah 49 itu 53 ya. 53 dikurangi 64. Negatif 11. Negatif 11 itu kurang dari 0. Nah, jadi titik A negatif 2,7 berada di dalam lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 64. Jadi jawabannya betul ya. Untuk titik negatif 2,7 itu berada di dalam lingkaran. Karena kan titik kuasanya itu ya, titik kuasa negatif 11, yang mana negatif 11 itu kurang dari 0. Jadi di dalam lingkaran. Lanjut soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, tentukan nilai K agar titik K, 2 terletak pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 10x dikurangi 14x dikurangi 95 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya, untuk titiknya itu x-nya sama dengan k dan y-nya itu 2. Nah, kita masukkan saja ke persamaan yang ini. X kuadrat ditambah y kuadrat yang tadi ya di soal, ditambah 10x dikurangi 14y. Mohon maaf ya, untuk soalnya itu ini 14y ya. 14y, mohon maaf. Dan 14y dikurangi 95 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan ya. Untuk kuasanya itu K, K,2 ya. X-nya kita ubah menjadi K, jadi K kuadrat ditambah 2 dikuadratkan ditambah 10K dikurangi 14 dikali 2 kurangi 96 sama dengan 0. Nah, karena kita cari di sini itu terletak pada lingkaran ya, berarti harus sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan dulu. Perhatikan ya, K kuadrat ditambah 4 ya, 2 kuadrat 4 ditambah 10K dikurangi 14 kali 2 28 dikurangi 95 sama dengan 0. Kita jumlahkan, kita jadikan persamaan kuadrat aja ya, karena ini bentuknya persamaan kuadrat. K kuadrat ditambah 10K 4 dikurangi 28 itu negatif 24 ya. Negatif 24 dikurangi 95 itu jadi 119 sama dengan 0.
Nah, di sini kita cari ya akar-akar dari faktor ini. Akar-akar dari faktor. Nah, kita faktorkan jadi K dua bilangan. Kita cari dua bilangan yang saat ditambahkan hasilnya akan menjadi 10. Jadi misalkan P tambah Q sama dengan 10 dan P ditambah P dikali Q, mohon maaf, PQ sama dengan negatif 119. Nah, kita cari bilangan dua bilangan ini P dan Q yang dijumlahkan menjadi 10 dan dikali menjadi negatif 119. Nah, yaitu positif 17 ya, positif 17 dan negatif 7. Kita coba ya. Ini positif 17 kurangi 7 ya, jadi 10, terbukti ya. Dan 17 dikali negatif 7 kan menjadi negatif 119. Jadi terbukti bahwa akar-akar persamaannya itu 17 dan negatif 7 dengan 0 ya. Jadi K ditambah 17 sama dengan 0. Jadi K nya itu negatif 17 atau K dikurangi 7 sama dengan 0. K sama dengan 7. Nah, jadi nilai K yang diperlukan agar titik K,2 terletak pada lingkaran yaitu negatif 17 atau 7. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, untuk soal yang ketiga, berapakah jarak terdekat antara titik R 8,5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6X. Mohon maaf, ini 6Y ya harusnya. Koreksi. 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Pertama, kita cari dulu ya pusat dari persamaan lingkaran ini. Persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y dikurangi 12 ya, sama dengan 0. Nah, ingat rumus untuk mencari pusat itu, ini kita misalkan A, ini B, ini C ya. Rumus mencari pusat lingkaran adalah pusat sama dengan negatif setengah A negatif setengah B ya. Jadi di sini ya. Negatif setengah dikali A-nya itu negatif 4. Negatif 4, negatif setengah dikali B-nya itu 6 ya. Kali 6. Maka pusatnya akan jadi negatif setengah dikali negatif 4 jadi 2 ya, 2. Negatif setengah dikali 6 jadi negatif 3. Nah, jadi ini pusatnya, ini A, ini B. Dan untuk mencari jari-jari, kita juga ingat rumus yang kemarin ya. Jari-jari itu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C ya. Nah, dari sini A-nya ini dan B-nya ini. A kuadrat 2 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan dikurangi C-nya negatif 12 ya. Negatif 12. Maka sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 12. Maka akan menjadi akar 25 ya. Atau 5. Jadi jari-jarinya itu 5 ya. Setelah ini kita
masukkan ya titik 8,5-nya ke lingkaran tadi. Ketika sudah menemukan pusat dan jari-jarinya ya, jadi kita substitusikan nilai kuasa tadi, X-nya itu 8 dan Y-nya itu 5 ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 8 ditambah 6 dikali 5 dikurangi 12 akan sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 25 dikurangi 4 kali 8 itu 32 ditambah 30 kurangi 12, jumlahkan ini sisa negatif 2 ya, negatif 2, 25 dikurangi 14 sisa 11, jadi 65 ditambah 11 ya, 65 ditambah 11 itu 75. Nah 75 ini lebih dari 0, maka titiknya itu di luar lingkaran, di luar lingkaran. Nah setelah ini kita coba gambarkan dulu ya agar lebih jelas. Kita gambarkan di sini untuk lingkarannya itu seperti ini. Di sini pusat ya, pusat 2, negatif 3. Dan di sini ada jari-jari ya. Kita misalkan di sini titik Q. Dan titik R itu di luar ya. Titik R-nya di luar. Dan yaitu 8,5. Nah, kita ketahui bahwa jari-jarinya itu 5 ya. Yaitu 5. Atau kita dulu ya. Di sini kita lihat ya, untuk jarak terdekatnya itu kan RQ ya. Jarak terdekat lingkaran ke si titik R-nya ini. Ini itu RQ ya, RQ. Jadi ini jarak terdekatnya. Ini jarak terdekatnya. RQ itu sama dengan RP dikurangi PQ, yang dimana si PQ-nya itu adalah jari-jari dari lingkaran ini ya, dikurangi jari-jari ya. Nah setelah ini kita cari dulu terlebih dahulu untuk jarak RP ya, RP di sini. Kita cari dulu RP-nya, RP maksudnya sama dengan, cara mencarinya itu RP sama dengan A dikurangi X ya, kurangi X dikuadratkan ditambah B dikurangi Y dikuadratkan. Ini untuk rumusnya ya, sama dengan akar dari 2 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikurangi Y-nya itu 5 ya, kurangi 5 dikuadratkan. K akan sama dengan akar dari 2 dikurangi 8 itu negatif 6 ya, negatif 6 dikuadratkan ditambah negatif 8 dikuadratkan.
akan sama dengan akar negatif 6 dikuadratkan itu 36 ditambah 64 ya, maka akan jadi akar 100 atau 10 ya. Nah, kita dapat RP-nya itu 10 ya. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi, dimana RQ itu sama dengan RP dikurangi R, yang dimana RP-nya itu 10 ya. Kita ketahui di sini 10 dan jari-jarinya itu 5 ya, yang ini. Nah, dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi jarak terdekat dari lingkaran ke titik R ini jaraknya itu adalah 5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan juga jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.